Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya sharing saham yang jadi watchlist saya untuk trading tanggal 17 Oktober 2025 ya. Disclaimer kalau saya tidak mengajak, menghimbau atau memaksa teman-teman untuk beli jual. Jadi saya hanya sharing saham yang berdasarkan analisa pribadi saya menarik, dan keputusan beli jual ya itu sepenuhnya ada di tangan jempol masing-masing gitu ya. Dan sedikit saya mau informasikan bahwa saham yang biasanya saya entry adalah saham yang direspon market terkonfirmasi hijau gitu ya. Jadi mungkin dari banyak teman-teman yang tanya, ini nggak dikasih titik entry-nya, titik TP-nya, titik SL-nya. Nanti paling saya coba sharing berdasarkan teknikal aja ya teman-teman, tapi saya nggak bisa kasih saklek angkanya, range-nya, karena ya beberapa kali juga saham yang saya info di sini sahamnya opennya udah hijau pekat banget 5-6%, kadang-kadang opennya gitu ya udah hijau 5-6%. Kalau udah seperti itu kan ya tinggal masing-masing aja mau entry atau enggak. Kalau merasa udah ketinggian ya jangan entry, tapi kalau merasa masih oke bisa entry gitu. Jadi makanya saya nggak berani sih so tahu dan ngajak sesuai pakai angka gitu ya. Makanya tetap harus ada di tangan masing-masing, analisa pribadi gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada kepastian saham yang saya info itu naik gitu ya. Tapi yang ARA ada. Kemarin saya mention satu saham, sahamnya ARA. Tapi saya hari ini nggak trading sih ya. Kalau ada yang trading mungkin cuan ya. Tapi itu saham kayaknya besok berpotensi ya. Nggak tahu nih, hari ini UMA kayaknya belum ya. Bisa jadi, tapi nggak kena UMA langsung suspend lagi. Jadi memang sahamnya juga udah nggak saya mention lagi. Tapi nanti saya bahas pembahasannya. Dan intinya teman-teman bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi seperti itu. Dan yang ada 4 saham ya. Yang pertama itu HRTA, yang kedua BWPT sama Gosco. Ini dua saham CPO ya. Sebenarnya CPO juga ada beberapa. Kemarin saya mention STAA dan DSNG juga menurut saya oke. LSIP juga mau, ya banyak ya saham-saham CPO nih lagi flow-nya lagi ke sana. Dan yang keempat ini adalah saham data ya. Ini menarik. Jadi seperti itu. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau mengucapkan terima kasih ya. Dari mulai tanggal 15 ya sama tanggal 16 nih, ada ya hari ini ya maksudnya. Ada yang traktir saya kopi, saya mau mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih banyak buat Bapak Adaniel 838 ya, dan Bapak Eliver Dongan Samerkan ya, Bapak Eliver ya. Terus juga ada Bapak Agamdo ya. Jadi ada 3 orang, Bapak Agamdo, Eliver, dan Bapak Adaniel yang udah traktir saya kopi. Thank you ya Pak. Walaupun saya nggak bikin video, ada yang traktir kopi, jadi thank you. Itu jadi semangat juga buat saya untuk terus bikin konten, karena ya mereka traktir saya kopi artinya mereka cuan gitu ya. Seperti itu. Thank you, thank you. Dan saya juga mau sedikit review dulu ya saham yang kemarin saya mention. Jadi kemarin saya memang nggak bikin video dan ya saya screening sih teman-teman. Tapi saya karena hari ini ada keperluan gitu ya. Jadi keperluan satu, yang kedua memang saya ngerasa marketnya kurang oke gitu ya. Dan ya kemarin 2 hari yang lalu tuh juga saya mention saya CL di Archie dan Tekim, dan Tekimnya hari ini mantul, nyebelin banget. Tekimnya mantul. Dan untuk hari ini saya mention ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya. Nah, ini saya mention CBRE. Jadi alasannya ini gitu ya. Yang kedua itu STAA. Tapi STAA ini ya kemarin saya ada curiga rebalancing ya, karena CC-nya gede sih kemarin. Gitu ya. Dan ini CBRA-nya ARA ya, harusnya dia open di sini lalu ada ya ayunan-ayunan dan akhirnya lock ARA lagi. Ya sebenarnya besok ini musuhnya tinggal bursa sih teman-teman. Bursanya nge-suspend apa enggak. Ini kan tato UMA-nya juga hari ini di webnya Stockbit belum ada. Jadi ya mudah-mudahan sih harusnya besok UMA dulu buat yang punya barang, kalau seandainya dia besok gap up bisa jualan, karena akan ada potensi saya rasa kalau besok lanjut kencang lagi suspend ya, atau mungkin besok langsung suspend juga bisa. Ya, kedua ini saham STAA udah kena tato kemarin naiknya kencang. Kalau nggak salah sih kemarin ada rebalancing ya, karena CC-nya belinya gede banget tuh. Ya. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan yang sudah join di YouTube membership mudah-mudahan cuan lah gitu ya, mudah-mudahan. Dan saya juga mau sedikit promo ya, mau sedikit promo ke teman-teman di grup KB Valburi Sekuritas. Saya itu saya mention ini
pagi-pagi tanggal 16 ya. Pagi-pagi tanggal 16 saya mention, saya lihat-lihat Emyor foreignnya beli terus. Posisinya di support. Ini saya mentionnya ini ya. Tanggal 16 Oktober pagi-pagi. Nah, saya bilang saya belum entry, masih lihat-lihat dulu ya. Saya bilang khawatir kalau seandainya support apa ISG-nya batuk, supportnya jebol. Jadi saya bilang Emyor itu foreignnya beli terus, dan ya ternyata hari ini malah dia naik gitu ya. Boom, 5,7%. Ya memang begitulah, mungkin rezekinya. Ini jujur ya teman-teman, Emyor saya bukannya nggak mau beli, saya udah antri-antri tapi nggak sempet kejemput gitu. Antrian saya dia udah malah naik. Jadi ya nggak tahu nih teman-teman ada yang ikutan apa enggak. Tapi kalau yang udah di join di YouTube di Valburi, ya mudah-mudahan cuan. Dan ya di grup ini juga saya nggak bisa ya mention beli di sini, TP targetnya segini, stop lossnya segini. Saya nggak berani ya buat sharing seperti itu ya. Tapi intinya saya hanya sharing saham yang menarik berdasarkan point of view saya gitu. Eksekusinya saya pikir akan lebih baik untuk masing-masing gitu. Oke, dan langsung aja ke pembahasannya untuk besok. Saya pikir yang pertama adalah HRTA. Ini HRTA 2 hari yang lalu juga saya mention, saham emas-emasan. Gold juga masih naik ya. Gold masih naik, ini HRTA. 1, 2, 3, 4 candle terakhir volumenya gede, foreignnya juga ikut masuk, dan mover di HRTA beberapa hari terakhir ini ada BB-nya juga BB foreign gitu. Ini kan Verdana ya. Ini jelas lah bukan retail ya. Jadi ini saya rasa sini fun ya. Gitu, dan ini mengindikasikan hal positif. Saya nggak tahu di HRTA ini dalam waktu dekat ada apa ya. Saya masih belum baca detail, tapi melihat ini flow-nya masih oke ya. Per hari ini aja data transaksinya ini masih foreign melakukan pembelian besar, dan kalau kita scroll ini ada beberapa ya yang saya asumsikan ya, salah satunya sebagai retail gitu ya. Walaupun di sini ada XL juga ini, karena ini udah jago-jago nih yang di sini ya. Jadi bisa agak harus lebih mendalam analisanya gitu ya. Seperti itu. Jadi HRTA menarik menurut saya. Terus kalau teman-teman nanya gimana plannya gitu ya. Nah, ini chart 1 menitnya, kalau saya lihat di sini di chart 1 menit ini ya, ini jadi area support. Nih. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di opening dalam ya. Oh enggak lah, masih masuk. Risknya sekitar 37%. Makanya saya mau ingetin juga, kalau saya trading biasanya nggak pakai HP. By the way, saya trading pakai PC sekarang. Kemarin pakai laptop. Saya juga punya eksternal monitor ada 2. Jadi ya chart juga jadi salah satu elemen yang saya pantau gitu ya, untuk menentukan support and resist ya. Jadi di case-nya Harta ini menurut saya kalau di bawah 1590 ya, berarti 1600 ya harusnya ini dia punya bid dijaga. Nah, 8.000 lot ya. Ya jadi memang analisanya saya itu selalu gitu-gitu aja sih ya, standar ya. Selama dia nggak break sini, kalau break sini saya buang gitu. Berarti kalau posisinya di sini, risknya bisa acceptable lah, berarti saya bisa entry. Tapi kalau dia udah di sini, risknya di sini, wah di atas 5% misalnya, udah nggak masuk gitu ya. Saya pikir sih seperti itu. Dan yang kedua nih BWPT, saham yang bergerak di sektor kelapa sawit ya, CPO, palm oil. Di sini teman-teman data transaksinya sebenarnya agak nge-mix. MGCP di sini saya berasumsi adalah retail big player gitu ya, dan ini seperti adu kuat sama SQ sama ZP. Mungkin MG sama CP di sini memanfaatkan momentum di saham-saham CPO ya. Jadi ya BWPT ini cenderung risknya cenderung tinggi menurut saya gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa analisa masing-masing lah ya. Ini kalau ngelihat bid offernya sih sebenarnya valid ya. Dia buy-nya itu 10 juta, sell-nya itu sekitar 7,5 juta. Jadi BWPT ini menurut saya masih oke. Ditariknya menjelang sesi 2 gitu ya. Ya oke lah menurut saya. Dan yang ketiga sahamnya CPO ini ada Gosco.
Gosco juga mirip-mirip ya. Yang mover hari ini yang ngearain itu adalah CP. CP-nya juga saya asumsikan sebagai retail big player gitu ya, dikunci arah saham Gosco ini. Kemarin yang ngelok itu MG, dan hari ini CP ngelok dengan angka segini banyak nggak diguyur sama MG, ya it means masih dikasih main lah gitu ya. Dan mungkin dua ini menurut saya menarik ya, BWPT sama Gosco. Kenapa? Karena dua-duanya bergerak di sektor yang sama gitu ya. Nah tuh, pengembangan, pengoperasian perkebunan kelapa sawit gitu ya, minyak nabati, palm oil gitu ya. Dan sebenarnya ada satu lagi substitusi atau option gitu ya. Ini sama-sama saham CPO, tapi dia punya kayu di industri kelapa sawit, dia ngolah kayu juga gitu ya, bla 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 bla, palm kernel oil. Saya nggak masuk ke situ, tapi saya ngelihat di sini data transaksinya juga oke ya. Cuma ini saya mau sharing juga lah ya sekalian. Kalau teman-teman lihat trade booknya si DSNG, ya, wah ini bang, hakinya jauh lebih besar daripada HK-nya, kok sahamnya naik gitu. Ini gimana? Ya memang ada case-case tertentu yang mana kalau overnya nggak terlalu tebal gitu ya. Jadi naiknya enteng gitu ya. Overnya nggak banyak yang ganjel. Jadi naiknya enteng, dan ya jadi ya dominasi transaksinya itu ngehaki gitu. Tapi alasannya bisa terjadi kayak gini sebenarnya ya sederhana menurut saya, karena sahamnya cenderung kering. Sekalian sharing ya. Tuh. Per 30 September jumlah pemegang sahamnya ada 6.800. Kalau compare sama Gosco 24.000. BWPT 29.000. Jadi ya DSNG cenderung enteng lah. Jadi makanya dia naiknya ringan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi option aja kalau saya pribadi memilih BWPT sama Gosco gitu ya. Sebenarnya saham CPO juga kalau saya nggak salah, LSIP tadi sempat ngelihat cakep juga chartnya ya. Nah, posisi LSIP juga oke. Kalau kayak gini kan saya langsung berasumsi, wah ini kan mau break. Kalau misalnya besok kuat mungkin kesini gitu ya. Karena kan trennya udah oke nih, volumenya juga udah increase lah. 2 volume terakhir ini kan increase lebih besar dari volume-volume sebelumnya gitu ya. Sahamnya juga liquid lah, data transaksinya juga oke. Tapi ya kalau LSIP pergerakannya volatilitasnya agak kurang. Saya jujur lebih seneng saham yang geraknya volatil ya, yang naiknya kenceng gitu ya tuh. Tuh BWPT, Gosco. Ini balik lagi ke teman-teman pilih yang mana ya. Menurut saya sih seperti itu. Dan yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir adalah saham Data gitu ya. Data ini kenapa menarik gitu ya. Ini kan setelah diakuisisi grup usaha Jarum nih, saham ngeroket terus ya, 200-an ya saya. Waktu IPO sempat turun ke 200-an loh waktu itu. Oh, tuh. Aduh, kalau sampai saya hold ya waktu itu. Waduh, mantep banget, udah bisa buka kelas nih, cuan ribuan persen gitu ya. Bercanda. Ya intinya data transaksinya ini oke. Terus apalagi bang, ini jelas ya. Terlihat retailnya dari sisi kanan, retailnya keluarnya banyak, dan retailnya dikasih cuan. Artinya apa? Market maker di saham ini baik ya. Ada beberapa kalau saham-saham kecil teman-teman perhatiin itu retailnya digebukin mulu gitu ya, dikarungin terus gitu ya. Jadi ya makanya saya pilih saham-saham yang super liquid, supaya ya memang dia tujuannya sebenarnya nggak ngarungin retail juga gitu ya, walaupun ya mungkin ada. Dan Data ini salah satu contoh saham yang mirip lah sama kayak Pak PP gitu ya, salah satu contoh saham yang terlihat ya mau kasih cuan gitu ya ke retail. Dan kalau sahamnya Pak PP masih nge-mix ya, jadi ya saya nggak mau masuk bahas sama Pak PP karena menurut saya masih belum nih. Petro dari kemarin-kemarin saya tungguin dia gerak, ya hari ini malah gerak. Jadi geraknya juga masih terbatas ya, Gosco nih. Dan besok fokus saya akan di HRTA, BWPT, GZCO sama Data. DSNG juga sebagai opsi, dan ya mudah-mudahan besok marketnya ngedukung dan bisa kasih kita cuan. Buat teman-teman yang mau traktir saya kopi, boleh cek yang link yang ada di description. Nanti metode pembayaran bisa menggunakan banyak opsi, dompet digital, transfer dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman yang mau
buka akun KB Valburi Sekuritas, under sales saya nanti ada fasilitas grup ya, kita bisa diskusi. Di situ saya juga akan sharing-sharing saham yang menurut saya menarik gitu ya. Bisa cek link ada di description ya. Itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.